こんにちは、皆さんどうも、シシンです。よろしくお願いします。Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bikin konten rekomendasi Japanese movie lagi guys. Tapi kali ini aku akan rekomendasi movie yang genrenya action ya guys, yang enggak romance. Jadi enggak akan bikin boring ataupun ngantuk ya teman-teman. Oke. Tapi sebelum aku mulai videonya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Selamat menonton. Jadi guys, di video kali ini tuh beda banget dari video yang sebelumnya ya guys, yang dimana aku itu merekomendasikan beberapa movie yang menurut aku tuh seru banget, tapi itu ada genre romance ya guys. Dan aku tuh tahu betul kalau di antara kalian itu pasti ada yang bilang romance itu adalah genre yang bikin ngantuk, yang boring, yang bosan. Maka dari itu aku akan bikin rekomendasi Japanese movie, dijamin ini gak akan bikin kalian boring, bosan, ataupun ngantuk ya teman-teman. Karena ini tuh lebih fokus ke action. Di nomor 5 ada movie yang berjudul Yu Yu Hakusho. Movie ini itu dibintangi oleh Takumi Kitamura yang memerankan sebagai Yusuke Urameshi. Di movie Yu Yu Hakusho ini itu genrenya lebih ke petualangan, misteri, sama apa ya, kayak sihir gitu sih guys. Nah, movie ini itu menceritakan ada seorang MC atau pemeran utama yang bernama Yusuke Urameshi tadi itu mengalami kecelakaan guys. Diakibatkan dia sedang menyelamatkan anak kecil yang hampir tertabrak mobil. Nah, terus si Yusuke ini akhirnya meninggal dunia guys karena menyelamatkan anak kecil tadi, dan itu dikasih kesempatan atau dikasih tugas sama putra alam baka yang bernama Koenma. Nah, intinya tuh movie ini tuh seru banget guys, karena si Yusuke nanti itu bisa menggunakan pistol roh atau kayak sihir ya intinya. Itu nanti akan melawan musuhnya itu dari dunia iblis guys, kayak monster gitu. Dan si Yusuke nanti akan ditemani sama beberapa temannya, yaitu mereka ini di dalam petualangannya si Yusuke nanti guys. Nah, jadi kalian wajib banget nonton. Rating dari aku 7,5/10. Lanjut, movie yang nomor 4 ada Death Note. Oke, seperti yang kalian tahu ya guys, Death Note ini adalah anime. Tapi yang kali ini aku rekomendasiin adalah movie guys, live actionnya Death Note. Jadi Death Note ini adalah adaptasi dari manga atau serial anime yang dijadikan live action guys. Nah, info yang aku dapat, Death Note ini itu mempunyai dua versi guys. Yang pertama versi 2006 dan yang kedua versi 2016. Jadi pas banget aku udah menonton dua versi sekaligus ya teman-teman. Jadi kalian tuh bebas mau nonton yang versi 2006 atau versi yang 2016. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu Death Note, itu adalah buku kematian ya guys. Dimana itu nanti buku, kalau kalian tulis nama seseorang itu akan yang punya nama itu akan meninggal guys. Tapi syaratnya kalian harus tahu wajah dia dulu guys. Nah, jadi movie ini menceritakan ada satu karakter utama yang bernama Light Yagami. Di sini si Light ini itu adalah seorang mahasiswa guys, dan dia itu anak dari seorang polisi. Lalu si Light Yagami ini menemukan buku Death Note tadi di jalan yang dijatuhkan oleh Shinigami yang bernama Ryuk guys. Singkat cerita, akhirnya Light Yagami itu menjadi pembunuh guys, yang namanya itu disamarkan menjadi Kira, dimana target si Light Yagami itu adalah seorang kriminal, bukan orang biasa. Sampai pada akhirnya polisi di Jepang itu nggak sanggup mengatasi kasus Kira ini karena ini bukan kasus biasa guys. Dan pada akhirnya mereka meminta bantuan pada detektif yang bernama L atau Ryuzaki. Nah, jadi si L atau Ryuzaki ini itu detektif yang bener-bener pinter banget. Dia itu udah memecahkan kasus di berbagai negara dan dia tuh bener-bener super kayak gitu loh guys, tau gak sih kalian? Dan nanti si Light Yagami sama si Ryuzaki atau L tadi itu akan bertarung guys. Intinya movie Death Note ini tuh bagus banget guys, dan ini recommended banget buat kalian tonton. Tapi di movie versi 2006 ini berbeda dari anime atau serial mangganya ya guys. Yang dimana di anime atau di mangganya ini itu si L atau detektifnya tadi itu mati ya guys ya, karena lawan si Kira. Tapi di movie yang 2006 ini L itu nggak dibuat mati guys. L itu dibuat
movie, bahkan dibuat movie sendiri gitu. Jadi kayak Death Note ada 2, terus ada satu lagi movie yang menceritakan tentang L Change the World. Itu tentang L mengubah dunia gitu loh guys, kayak menghadapi suatu bencana virus atau penyakit, ya gitulah. Kalau menurut aku alurnya itu lebih cocok ke 2016, tapi 2006 juga bagus. Tapi untuk segi karakternya aku lebih suka di movie yang versi 2006. Jadi rating dari aku 8/10. BTW sorry ya guys, aku tuh lagi pilek dan lagi batuk, jadi suara aku begini. Oke, lanjut aja. Di movie yang nomor 3 ada Tokyo Revengers. Nah, di movie Tokyo Revengers ini juga adaptasi dari anime guys. Jadi di movie Tokyo Revengers ini dibintangi oleh Takumi Kitamura lagi guys, dimana dia memerankan sebagai pemeran utama yang bernama Takemichi. Nah, ceritanya si Takemichi ini itu adalah pria berusia 26 tahun yang memiliki kehidupan yang suram karena dia meninggal oleh kekasihnya yang bernama Hinata. Kemudian si Takemichi ini bertemu dengan adiknya Hinata yang bernama Naoto yang diperankan oleh Yosuke Sugino. Di mana Takemichi dan si Naoto ini berjabat tangan, dan setiap kali mereka berjabat tangan, si Takemichi akan kembali ke masa lalu guys. Nah, tujuan si Takemichi kembali ke masa lalu ini adalah untuk memperbaiki masa depan yang akan datang, biar tidak kehilangan kekasihnya. Ya, disclaimer dulu buat kalian, si Hinata tadi tuh meninggal gara-gara ada geng yang gede banget di Tokyo itu membuat masalah ya guys, yang bernama Tokyo Manji atau disingkat Toman. Makanya si Takemichi ini kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masa depannya dengan cara bertemu dengan pengurus-pengurus Toman, ya seperti Maiki atau Sano Manjiro yang diperankan oleh Ryo Yoshizawa. Lalu ada Draken yang diperankan oleh Yuki Yamada, dan ada pengurus Toman lainnya guys. Aku nggak akan mungkin menyebutkan satu-satu ya tokohnya. Spoiler, intinya yang kini musuhi Kisaki wes ngono ya. Nah, rating dari aku adalah 8,5/10. Kalian wajib nonton. Lanjut, di movie yang kedua ada movie yang berjudul High and Low. High and Low ini adalah movie yang pertama kali dirilis pada tahun 2015 yang dimana menceritakan perseteruan atau konflik antar geng, yaitu geng di bawah pimpinan organisasi terkuat yang bernama Mugen. Nah, gengnya ini itu ada Sword guys. Sword itu apa aja sih, Shin? そしてその地区に5つの組織が頭角を現した三能連合会。付きまとう試練、神からのご指名、また俺かよ。ホワイトラスカルズ、ルードボーイズ、ダルマ一家、親子王、親孝行、それは全国の札付きのワルが集まる巣窟。親孝の看板があればその筋からのスカウトが絶えない。より良いスカウトを得るために彼らは留年を繰り返す。5度の留年は当たり前。平均年齢23歳、全国の番長がはびこる最も凶悪な高校。Nah, gak usah ditanya, kalian juga udah tahu lah ya siapa karakter favorit di sini. Favorit aku. Intinya di movie High and Low ini tuh bener-bener seru dan gokil banget guys. Rating dari aku 9/10. Tibalah di movie yang kita nanti-nanti di nomor 1, yaitu ada movie yang berjudul Alice in Borderland. Alice in Borderland ini adalah movie yang dikembangkan dari manga juga guys. Manga atau manga ya? Embalah. Movie ini bergenre drama, action, horror, dan misteri guys. Alice in Borderland ini menceritakan ada karakter utama yang bernama Arisu.
atau Alice ini sendiri yang diperankan oleh Yamazaki Kento guys. Nah ceritanya Kang Aris ini itu ada di sebuah dunia game yang ternyata itu adalah komanya dia guys. Koma, dia tuh koma anjay. Koma 1 menit 2 season. Nah awalnya Kang Aris ini itu bertemu sama 2 temennya guys. 2 Karube sama Chota, dan mereka itu bertemu di Shibuya dan mereka lagi ngobrol-ngobrol guys, lagi ngobrol asik di jalan Shibuya. Tiba-tiba ada meteor menghantam, akhirnya beberapa orang terluka dan ada yang tewas juga guys. Bahkan si Chota sama Karube itu tewas karena tidak selamat. Tapi aslinya di dunia game mereka itu tidak bisa menyelesaikan sampai selesai guys. Nah lalu di dunia game nanti itu kita harus menyelesaikan misi atau game tersebut guys. Kalau kita tidak menyelesaikan ya kita tidak akan bisa selamat atau di real life-nya guys. Jadi si Arisu ini itu kehilangan 2 temennya, tapi dia digantikan dengan hadirnya sosok wanita yang bernama Usagi yang diperankan oleh Tao Tsuchiya. Terus guys, kalian bisa tebak nggak siapa karakter favorit aku di Alice in Borderland? Gak usah ditanya, pasti Chisiya lah. Kenapa Chisiya sih? Ya udah jelas lah, tengil tapi jago ya. Selain itu, Chisiya itu diperankan sama Nijiro Murakami guys. Dimana si Nijiro Murakami itu adalah pacar gue. Itu nggak bercanda guys, itu serius ya. Nah terus si Chisiya nanti itu berencana untuk mengkhianati semua orang di situ guys. Dia tuh kayak pengennya kayak aku mah ngoleksi kabeh kertune lah, baruku kan iso finish, iso rampung. Ternyata tidak semudah itu, dan itu harus melewati beberapa rintangan yang benar-benar dak-dikduk gitu. Intinya di movie ini tuh seru banget guys, kalian tuh harus nonton. Rating dari aku adalah 1000/10, mungkin unlimited ya. Aku tuh gaman sekali sama movie ini guys, aku pengen rewatch. Nah selain Cici aku juga suka sama Kuina dan An. Nah, mereka cewek guys. Si Kuina ini itu kalau di real life-nya itu dia cewek, tapi di movie-nya itu Kuina ini adalah seorang cowok yang dimana dia tuh dipaksa keras sama ayahnya untuk ikut bela diri, tapi dia tidak suka itu dan dia bertransgender menjadi cewek. Nah ternyata pada saat si Arisu ini itu udah bisa menyelesaikan gamenya sampai akhir, mereka bangun dan mereka sudah berada di rumah sakit. Dan adiknya si Arisu ini tuh bilang, kamu tadi sempat koma beberapa menit, 1 menit gitu. Koma 1 menit 2 season, bejir lah. Nah terus guys, ini itu akan ada lanjutannya, ada di bulan September di eksklusif Jepang. Tapi kalau di seluruh dunia nggak tahu ya kapan itu. Aku berharap sih secepatnya guys, karena aku sudah menantikan movie ini guys. Nah jadi di movie Alice in Borderland ini itu mereka itu main game, dimana gamenya itu berdasarkan poker guys. Kayak yang Jack, Queen, King, 11 kayak ning 8, 9, As, kayak gitu-gitu loh. Nah kayak gitu semua itu udah terpecahkan kecuali Joker guys. Dan di movie yang akan mendatang nanti, movie yang yaitu itu akan menceritakan game siapa sih Jokernya gitu. Dan itu kita juga belum dikasih tahu siapa sih pembuat game itu, pembuat dunia itu, kita juga belum dikasih tahu guys. Dan aku tuh masih terheran-heran guys. Di sini tuh ada karakter yang bernama Yaba dan Banda guys, di mana mereka berdua itu berhasil menang melawan Jack Love guys. Dan itu tuh mereka tuh udah mereka tuh masih hidup guys sampai akhir game. Tapi di akhir movie atau di akhir game itu tuh ditanyain guys, kayak kalian mau meninggalkan dunia game ini terus hidup di real life kalian, atau kalian untuk menetap tinggal di sini? Anehnya si Banda sama si Yaba ini tuh mereka pilih tinggal guys. Kayak apa tujuan mereka? Apakah mereka berdua Joker, ataukah salah satunya adalah Joker, atau siapa, aku nggak tahu. Nah di antara 5 movie tadi, movie mana nih yang kalian tertarik untuk nonton? Tulis di kolom komentar ya. Jadi guys, segitu dulu video dari aku. Mungkin akan menghibur kalian atau berguna ke kalian ya. Kalau kalian gabut, kalian bisa nonton video ini sambil makan, sambil ngising, sambil apa terserah ya. Tapi jangan sambil yang tidur. Nanti kalau kalian tidur nggak bisa nonton aku. Ya udah, intinya segitu dulu lah video dari aku. Thanks for watching ya guys. Hai, minasan domo mite korete arigatou na. Otsukaresama deshita. Bye bye.